Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musrifah. Saya pendidik dari TK Aisyah 11 Saren, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, yang ingin berbagi praktik baik yang tentang kemarin pemahaman orang tua di mana TK harus bisa calistung. Selama bertugas di TK Aisyah 11 Saren, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul, terutama tentang cara pandang orang tua terhadap kemampuan anak-anak yang harus bisa menulis dan membaca pada masa usia TK. Cara pandang tersebut sangat mempengaruhi psikologi anak, karena anak terasa ditekan untuk bisa menulis dan membaca, padahal pada fase itu ada tahapan-tahapan perkembangan yang harus diajarkan, distimulasi sebelum anak-anak bisa menulis dan membaca, yang mana banyak beberapa kreativitas untuk menstimulasi tahapan perkembangan anak-anak, dan anak-anak bisa melakukannya dengan belajar seraya bermain dan bermain seraya belajar. Sehingga langkah-langkah yang saya lakukan adalah dengan yang pertama dengan melakukan coaching kepada orang tua tentang tahapan-tahapan perkembangan yang harus dilalui oleh anak sebelum melakukan pembelajaran menulis maupun membaca. Ada kegiatan-kegiatan pra menulis atau pra membaca yang harus dilakukan oleh anak-anak sehingga pada tahapan menulis dan berhitung dapat dilakukan dengan baik. Langkah yang kedua, saya melakukan coaching dengan anak-anak, yaitu penanaman semangat bermain dan belajar yang dapat dilakukan dengan menyenangkan. Pembelajaran yang berpusat kepada anak. Anak menikmati pembelajaran yang tanpa disadari permainan-permainan yang dilakukannya adalah suatu pembelajaran yang akan menuju kepada tahapan untuk bisa menulis dan membaca. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kreativitas yang menuju pada pra menulis dan membaca. Ini saya melakukan beberapa kegiatan yang bisa menguatkan motorik halus maupun dengan koordinasi otot tangan, koordinasi mata. Kegiatan pra menulis misalnya bisa dilakukan dengan cara menggunting, kemudian merapikan mainan serta membuat susunan kata dengan berbagai media mote maupun kerikil atau pernik-pernik yang lain, serta menempel kertas, kemudian bermain zombie atau bermain balok yang disusun dengan rapi sehingga bisa memperkuat koordinasi tangan, mata. Kegiatan menyusun potongan kertas yang telah disediakan juga akan mengaktifkan konsentrasi mata dan tangan, kemudian meronce, membuat rantai, atau mungkin memotong-motong kertas, serta bermain plastisin dengan kreativitasnya, bermain cat air, kemudian memeras spons yang akan menguatkan otot jari, kemudian bermain jepit jemuran dengan cara mengelompokkan, serta meronce, menggunting dengan berbagai teknik gambar-gambar serta menempel. Bisa juga bermain pipet, yaitu dengan mengambil pewarna yang akan ditaruh kertas, juga menuangkan air ke dalam gelas biar konsentrasi, serta melukis dengan cat air atau menjepit kapas ke dalam botol yang mereka bisa konsentrasi untuk fokus bisa memasukkan, kemudian mengambil mainan dengan penjepit dimasukkan ke dalam botol, serta memindahkan beras ke dalam wadah yang lain
serta menggunting-gunting dengan kardus, serta bermain balok yang dimasukkan sesuai dengan bentuknya. Banyak sekali aktivitas-aktivitas untuk mengenalkan membaca menulis melalui kegiatan pra menulis dan pra membaca, dengan juga mengenalkan literasi, membaca gambar-gambar yang awalnya dibacakan oleh bundanya, kemudian anak-anak akan tertarik dengan buku-buku, melihat gambarnya serta tulisan-tulisannya. Demikianlah tadi pemaparan saya tentang aksi nyata praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musrifah yang telah mengajar sejak tahun 2003 di TKS 11 Saren. Selama bertugas di TKS 11 Saren, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul, terutama tentang cara pandang orang tua terhadap kemampuan anak-anak yang harus bisa menulis dan membaca pada masa usia TK. Cara pandang tersebut sangat mempengaruhi psikologi anak, karena anak terasa ditekan untuk bisa menulis dan membaca, padahal pada fase itu ada tahapan-tahapan perkembangan yang harus diajarkan, distimulasi sebelum anak-anak bisa menulis dan membaca, yang mana banyak beberapa kreativitas untuk menstimulasi tahapan perkembangan anak-anak, dan anak-anak bisa melakukannya dengan belajar seraya bermain dan bermain seraya belajar. Sehingga langkah-langkah yang saya lakukan adalah dengan yang pertama, dengan melakukan coaching kepada orang tua tentang tahapan-tahapan perkembangan yang harus dilalui oleh anak sebelum melakukan pembelajaran menulis maupun membaca. Ada kegiatan-kegiatan pra menulis atau pra membaca yang harus dilakukan oleh anak-anak sehingga pada tahapan menulis dan berhitung dapat dilakukan dengan baik. Langkah yang kedua, saya melakukan coaching dengan anak-anak, yaitu penanaman semangat bermain dan belajar yang dapat dilakukan dengan menyenangkan. Pembelajaran yang berpusat kepada anak. Anak menikmati pembelajaran yang tanpa disadari permainan-permainan yang dilakukannya adalah suatu pembelajaran yang akan menuju kepada tahapan untuk bisa menulis dan membaca. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kreativitas yang menuju pada pra menulis dan membaca. Ini saya melakukan beberapa kegiatan yang bisa menguatkan motorik halus maupun dengan koordinasi otot tangan, koordinasi mata. Kegiatan pra menulis misalnya bisa dilakukan dengan cara menggunting, kemudian merapikan mainan serta membuat susunan kata dengan berbagai media mote maupun kerikil atau pernik-pernik yang lain, serta menempel kertas, kemudian bermain zombie atau bermain balok yang disusun dengan rapi sehingga bisa memperkuat koordinasi tangan, mata. Kegiatan menyusun potongan kertas yang telah disediakan juga akan mengaktifkan konsentrasi mata dan tangan, kemudian meronce, membuat rantai
atau mungkin memotong-motong kertas serta bermain plastisin dengan kreativitasnya, bermain cat air, kemudian memeras spons yang akan menguatkan otot jari, kemudian bermain jepit jemuran dengan cara mengelompokkan serta meruncing, menggunting dengan berbagai teknik gambar-gambar serta menempel. Bisa juga bermain pipet, yaitu dengan mengambil pewarna yang akan ditaruh kertas, juga menuangkan air ke dalam gelas biar konsentrasi, serta melukis dengan cat air atau menjepit kapas ke dalam botol yang mereka bisa konsentrasi untuk fokus bisa memasukkan, kemudian mengambil mainan dengan penjepit dimasukkan ke dalam botol, serta memindahkan beras ke dalam wadah yang lain, serta menggunting-gunting dengan kardus, serta bermain balok yang dimasukkan sesuai dengan bentuknya. Banyak sekali aktivitas-aktivitas untuk mengenalkan membaca menulis melalui kegiatan pra menulis dan pra membaca, dengan juga mengenalkan literasi, membaca gambar-gambar yang awalnya dibacakan oleh bundanya, kemudian anak-anak akan tertarik dengan buku-buku, melihat gambarnya serta tulisan-tulisannya. Demikianlah tadi pemaparan saya tentang aksi nyata praktik baik pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.